Ya Rasulullah salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ceramah Habib Umar Hafiz tentang cara berbicara. Mari kita dengarkan videonya. اقطع الكلام والنفوس تستحليه قبل أن تمجه الأسماع. تمام. الله. Dan hendaklah ia memutus pembicaraannya saat sedang menikmatinya, sebelum para pendengar bosan. Artinya, di dalam berbicara itu atau menyampaikan suatu nasihat, jangan terlalu lama sampai para jamaah itu bosan mendengarkan. Maka pada saat bosan, nasihat pun tidak akan masuk, tidak akan diterima oleh para jamaah karena bosan atau terlalu lama di dalam berbicara. Maka pada waktu sekolah itu ada waktu, misalkan satu pelajaran itu 45 menit. Lebih dari itu, maka pendengar akan bosan atau pikiran itu tidak fokus lagi. Nah, maka beliau mengatakan untuk memutus pembicaraan itu pada saat menikmatinya, artinya sebelum pendengar itu bosan. Ya, sekitar 35 menit atau 1 jam itu sudah waktu yang sangat pas untuk di dalam menyampaikan nasihat. Kemudian yang berikutnya, ويقيس ذلك بالمقاييس المختلفة للأحوال والأوقات والأماكن. hendaklah ia mengukur ucapan itu dengan ukuran yang beragam, sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat. Jadi kondisinya misalkan hujan, misalkan khotbah itu dipersingkat karena dikhawatirkan ada jamaah yang di luar itu yang kehujanan. Nah, jadi kondisinya diperhatikan. Atau kondisinya sudah mulai panas, misalnya siang sudah mulai panas dan tindaknya tidak mencukupi misalkan, maka dipertimbangkan hal kondisi seperti itu. Atau waktu misalkan sudah larut malam, nah, itu jamaah atau para hadirinnya ini sudah mengantuk, nah, itu. Nah, jadi kondisi, waktu, dan tempatnya juga diperhatikan di dalam membawakan ceramah itu atau nasihat-nasihat itu. Misalkan tempatnya tidak memungkinkan untuk berbicara lama, nah maka dipersingkat. Dan kemudian lagi, وقال بعض الحكماء لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. كل واحد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. ولو ميزان ثاني دي ميزان ثاني بينكر عليك بتنكر عليه ما بتجون على نتيجة. berkata ahli hikmah, ukur setiap orang dengan tolak ukur akalnya masing-masing, dan timbang untuk setiap sesuatu sesuai dengan pemahamannya, dan timbang untuknya sesuai dengan pemahamannya. Jadi perkataan ahli hikmah, ukur setiap orang dengan tolak ukur akalnya masing-masing. Jadi untuk berbicara dengan seseorang itu, lihat akalnya seperti apa. Misalkan kita berbicara dengan anak-anak, maka kita akan berbicara seperti mana anak-anak itu supaya dia paham. Atau kita berbicara dengan orang dewasa, maka berbicara seperti orang dewasa. Atau kita berbicara misalkan jamaah itu para petani, maka kita akan berbicara tentang hal pertanian.
Atau kita berbicara dengan orang ahli politik, maka kita berbicara seolah-olah ahli politik. Maka berbicaralah dengan sesuai akal mereka. Dan timbanglah sesuai pemahamannya. Nah, pemahamannya seperti apa? Jadi harus disesuaikan dengan pemahamannya. Jadi harus ada tolak ukurnya. Tolak ukur, misalkan kita berbicara dengan orang Wahabi. Orang Wahabi itu yang diambil dalil adalah Quran dan hadis yang sahih. Maka kita pun untuk berbicara dengan orang Wahabi itu, supaya nasihat kita masuk, kita harus menggunakan Al-Quran dan menggunakan hadis-hadis yang sahih. Dan sesuaikan dengan akalnya, dengan pemahamannya. Nah, apabila kita berbicara dengan orang yang beda agama, tentu kita tidak bisa menyampaikan Al-Quran, karena mereka tidak percaya Al-Quran. Maka tolak ukurnya adalah akal. Maka kita berbicara sesuai akal dengan orang yang berbeda agama. Jadi jelaskan sesuai dengan akal. Harus masuk akal penjelasan kita. Karena berbeda agama. Jadi kita tidak bisa menjelaskan dengan dalil Al-Quran. Atau kita tidak menguasai kitab suci mereka. Kalau tolak ukur mereka adalah akal dan kitab suci mereka, maka gunakan kitab suci mereka. Kalau kita tidak menguasai kitab suci mereka, maka gunakan akal, secara akal. Misalkan masalah ketuhanan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi mustahil Tuhan itu memiliki anak, atau mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Itu secara akal. Dan kemudian قال أيضا الحكيم الآخر إن النصح ثقيل. النصح ثقيل على النفوس فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. إن النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. رفق وفكر في الكلمات طيبة كيف تريدها. وإن الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان وفصاحة اللسان حتى تحلي مرارتها عند الآخذ لها والمتلقي. berkata ahli hikmah yang lain, sesungguhnya nasihat itu berat diterima oleh nafsu. Maka jangan jadikan nasihat itu perdebatan. Jadi untuk menasihati seseorang itu, jangan kita berdebat dengan orang yang ingin kita nasihati. Kita harus menyesuaikan dengan pembicaraannya. Misalkan dia bicara masalah politik, kita bicara masalah politik juga. Misalkan dia bicara masalah perdagangan, kita bicara juga masalah perdagangan. Setelah hatinya cocok, baru kita kasih nasihat. Jangan kita itu berselisih dengan dia, kemudian kita beri nasihat, tidak akan diterima. Atau untuk menasihati seseorang itu, carilah orang yang dia sukai, orang yang dia senangi. Kalau orang yang dia senangi menasihati dia, maka dia akan menerima nasihat tersebut. Karena nasihat itu berat. Jangan jadikan nasihat itu perdebatan, atau orang yang menasihati itu berdebat dengan orang lain, maka tidak akan masuk. Atau misalkan kita tidak suka dengan ustadz ini, kita minta nasihat tapi tidak akan masuk. Walaupun sama nasihatnya dengan ustadz yang ini kita lebih suka, maka kita akan cenderung kepada ustadz yang kita suka. Itu contohnya seperti itu. Jadi nasihat itu jangan dibikin perdebatan. Itu kata hikmah yang disampaikan oleh Habib Umar Hafiz. Dan kebenaran itu pahit, maka sampaikan kebenaran itu dengan pemahamannya, dengan mudah dipahami. Jadi sampaikan kebenaran itu supaya mudah dipahami. Jangan dengan bahasa-bahasa yang sulit dia pahami. Jadi akalnya seperti apa, kita bicara sesuai akalnya, yang dia paham. Contoh, orang bisa tidak mengerti masalah politik,
kita jelaskan orang bisa tadi pemahamannya dengan cara politik, maka dia tidak akan paham. Maka kita bicara dengan orang bisa tadi dengan bahasanya, dengan bahasa orang bisa, supaya paham. Atau kita berikan contoh-contohnya seperti yang ada di lingkungannya, misalnya lingkungan apa di sana, supaya kebenaran itu tadi mudah dipahami. Atau kebenaran tadi dicontohkan seperti akal, yang masuk akal, supaya mudah dipahami. Nah, itu yang disampaikan oleh Habib Umar Hafiz. Demikian video saya, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.